Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan IWPI, Ikatan Ya, Wajib Pajak Indonesia, teman-teman. Langsung bersama Ketua Umum Pak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? ya selalu selalu semangat untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan, Mas. Luar biasa Pak Rinto, semangat terus ya. Kali ini kita menyambung dari podcast berikutnya, membahas mengenai pelantikan-pelantikan nih. Hmm. Karena agak-agak bau-bau nggak sedap nih ya, pelantikannya ada atau tidak ada mengenai Surya Utomo, Dirjen Pajak yang terbaru saat ini. Bagaimana Pak yang dipermasalahkan IWPI ini? Ya, terima kasih Mas Awan. Ini kan kami sampai mencari ini Mas berita-berita pelantikan Dirjen Pajak Mas Awan, karena yang kita ketahui beberapa hari yang lalu ini Mas Hmm, keluar Kepres Sakti Mas Awan yang hmm, mengangkat kembali Surya Utomo, memberhentikan dan mengangkat kembali, dan itu hmm, ada di tahun 2021 Mas Kepresnya Mas Awan. hmm. Oke. Nah, yang kita ketahui bahwa memang seorang Dirjen Pajak itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958 itu bisa menjabat hanya sampai 5 tahun, tapi bisa diangkat kembali, Mas Awan. Memang benar, Mas Awan. Nah, cuman Hmm, kan yang kita pertanyakan gini, Mas. Kayak contohnya presiden saja, Mas ya. hmm, Nah, Pak Jokowi, presiden. Yang periode hmm, pertama, Mas, 2000 berapa, Mas? 2014 sampai 2019, Mas ya. hmm, Itu kan selesai, Mas ya. Terus hmm, pemilihan lagi, menang. Nah, itu kan dilantik lagi, Mas, hmm, pengumuman pemenangnya dari keputusan KPU, hmm, nah, sampai nanti sengketa di MK, MK hmm, menyatakan sudah selesai sengketanya, hmm, barulah ada pelantikan, Mas. Jadi ada hmm, dua hal ini, Mas. Ada ini, Mas ya, surat dasar pengangkatan. Nah, ini hmm, berdasarkan apa, Mas ya? Kalau dalam hal ini adalah Kepres, keputusan presiden. hmm, Ada dasar untuk pelantikan, Mas Awan. hmm, Nah, oke Mas, ini kan kita dugaan Mas ya, Kepres yang kemarin beberapa hari lalu yang keluar itu adalah bisa di backdate, ini kan masih dugaan Mas. Nah, hmm. cuman yang nggak bisa di backdate adalah pelantikannya, Mas. Contohnya Betul. pelantikan Pak Jokowi lupa misalkan Hmm, sebagai betul. presiden tahun 2019 Mas. Nah, Heeh. itu kalau lupa itu gimana itu Mas? Jadi, suratnya ada, tetapi kan surat itu bisa di-backdate. Bisa, Tetapi pelantikannya tidak bisa di-backdate. betul. Nggak mungkin nanti syuting ulang di studio seolah-olah ini terjadi di 2021 nggak mungkin. Nah, tapi gini Mas Awan, masalahnya saya kemarin tanya nih Mas, ini sama tanya ke teman-teman media Mas. Hmm, Ini otak-otak kotor kita Mas Awan. Bisa hmm. nggak berita itu backdate? Bisa loh Mas kalau bayar Mas. Luar biasa Mas Awan. Oh gitu? Berita bisa di-backdate? Bisa kalau bayar Mas. Ini ada Oke. teman-teman media yang mengatakan saya seperti itu. Luar biasa nih negara konoha ini. Oke, tapi kan, nggak berani dia, nggak berani, terlalu Ya, terlalu karena ekstrim. sampai sekarang kita udah capture Mas, kita udah cari belum ada. Nah, ini kan sebagai bukti kalau sekarang ada media tertentu yang dia bayar untuk bisa backdate. Ya, Hmm, contohnya ini Mas, misalkan masuk di websitenya DJP sendiri atau di website Kemenku itu kan miliknya dia sendiri Mas. Ya kan terserah dia Mas di backdate. ya 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 ya, terserah Nah, dia ini gitu kan. ini kita bicara kemungkinan. Nah, untuk apa Mas ya, memperjelas atau membuat perkara ini terang benderang. Nah, ini dari IWPI kami sudah menelusur Mas. Hmm, hmm, Bentar, kami share screen dulu Mas. hmm, Nah, ini Mas. Ini hmm. adalah daftar-daftar berita pelantikan 5 Dirjen Pajak sebelum Pak Surya Utomo Mas Awan. Oke. Nah, ini ada Pak Muhammad Hmm, Ciptarjo, nah, 2009 sampai 2011. Nah, hmm, ini beritanya ada di sini, Mas. Nah, ini kan ada beritanya, Mas. hmm, Hmm. Jadi semua udah kita rekap, ini Mas Awan, udah kita rekap. hmm. Nah, ini ada beritanya semua, Mas. Nah, ini Ahmad Fuad Rahmani, Mas. Hmm, Januari 2011 sampai 2015. Ini juga ada beritanya, Mas. Nah, ini hmm, Kompas. Nah, hmm, terus Sigit Priyadi Pramudito, Mas Awan. hmm. Nah, ini CNN, Liputanam, Antara News. Nah, Wih, Oke, mantap. ini coba contoh kita buka satu Mas, CNN. Hmm, Nah, ini Mas. Nah, ini Mas. hmm, Nah, dilantik oleh Menteri Keuangannya Pak Bambang Brojonegoro. hmm. Nah, ini Bu Sri Mulyani masih muda Mas. Masih Nah, muda. nah, Oke. terus Pak Hmm, Ken Dwi Jugias Teadi Mas. hmm, Nah,
Ini ada Liputan 6, Info Bank News, Liputan 6 Hmm, juga, Mas. Terus Robert Pakpahan, Desember 2019. Mas, hmm. ini ada, wow ini malah dari Sekretariat Kabinet Mas langsung Mas. Oke, Di DTC langsung. ya, ini kita lihat yang Sekretariat Kabinet. Hmm, Nah, Mas. Menkyu lantik Pakpahan sebagai Dirjen Pajak. hmm, Hmm. hmm, Terus ya ini setelah Robert Pakpahan ini adalah baru Pak Surya Utomo Mas Awan. hmm, Nah, Pak Surya Utomo kita ini Mas saya searching sekalian hmm, pelantikan ini Mas. Nah, ini Mas ada Mas. Sah hmm, Sri Mulyani begitu. Ada hmm, beritanya Mas. Ini 1 November 2019 Mas Awan. hmm, Nah, 19 ini juga tadi ada juga di ini Mas. Pak ada juga ya di Setkap Mas. hmm. Ada juga Mas. Nah, ini. Nah, Menkyu melantik Pak Surya Utomo ini Mas ya. Nah, menggantikan Pak Robert Pakpahan ini Mas Awan waktu serah terima. Hmm, Nah, lah yang tahun 2021 itu tidak ketemu Mas Awan kita cari. oke. Nah, kita cari terus ini ada ini Mas Pak Sigit Priambudi Mas ya yang Dirjen Pajak 2015. Ini cuma Hmm, sebentar Mas, Februari sampai Desember 2014. Cuman hmm, kami menemukan data seperti ini Mas. hmm, Ah, Kementerian Keuangan ini membuat siaran pers seperti ini Mas. Nah, ini harusnya ada ini Mas. hmm, Nah, ini Mas, pelantikan ini Mas. hmm, Nah, ini pastinya kan nggak bisa di-backdate Mas. hmm, Jadi kami betul. menemukan seharusnya ada ini Mas pelantikan pejabat salah satu Kementerian Keuangan. Hmm, Seperti itu Mas Awan. Jadi yang 2021 ini tidak ada Mas Awan beritanya. hmm, Cuman saya nemu berita Mas Awan. Coba Mas Awan kalau bisa searching Mas ya. Tahu hmm, di 2021 Mas, memang di bulan Februari ada pelantikan Mas, pejabat eselon 1. Cuman tidak ada hmm. nama Surya Utomo dilantik kembali Mas. Kemarin A- saya coba bisa searching Mas. Nah, Ada pelantikan tahun 2021. ya, pelantikan eselon 1 Kemenkyu itu Mas, Februari 2021 gitu Mas. Eh, Pelantikan pejabat eselon 1 Kemenkyu di searching di Google seperti itu Mas. ya 2021. Ada pelantikan Mas Awan. Hanya Ya, ini di bawah ini Mas, di bawah Dirjen Pajak. Hmm. bukankah SN1 itu cuma dia doang? Iya. Oh, anu Mas, berarti pelantikan pejabat. Ah. Tidak ada Anu waktu Mas. untuk belajar bagi pejabat dilantik. Eh, Nah, itu Mas. Bukan ya 21. Bukan ini Mas, berarti pelantikan pelantikan pejabat Kemenkeu. ya. Kemenkeu 2021. Sejumlah pejabat termasuk 402 pejabat di lingkungan Kemenkeu. Ya, itu Mas. Hmm, Di searching aja itu Mas. Nah, itu Mas. Nah, hmm. itu Mas diklik link beritanya Mas yang 14 eselon 2 Mas berarti Mas. Yang eselon 2. Nah, itu Oh, betul. dan dua. Ini Nah, baru jadi ada saya. pelantikan pejabat eselon 2 di Februari tadi Mas. Itu sama dengan Kepresnya Mas, yang kan Februari Kepresnya. Ini Januari nih. Oh, Januari Mas ya. Januari. Kalau mutasi Desember. Kalau 330 ini Desember. Nah, Oke. ada Januari, ada Desember. Januari ya, oke. Dasar pelantikannya kayak KMK. Ah, Nah, Hmm, itu yang 2021 kan ada pelantikan, Mas. Tapi kan tidak ada pelantikan Dirjen Pajak. Hanya eselon 2 kan berarti, Mas. hmm. Jadi kalau presiden nggak dilantik, apakah tetap sah, Pak? Kalau presiden nggak dilantik, ini biasanya ini Mas Awan. Kalau sah atau tidaknya nanti mungkin kita tanyakan ke yang ahli, Mas ya. Hmm, Cuman biasanya, Mas, itu setelah keluar kayak ini Mas yang saya tahu adalah pejabat di daerah Mas namanya ya. hmm, Itu saat belum ada pelantikan atau serah terima itu biasanya ini Mas belum pindah lokasinya Mas Awan. Tidak di kantor hmm. yang baru Mas Awan. Betul, kayak Prabowo kan setelah dilantik baru dia masuk ke gedungnya presiden baru. Betul, betul.
Oke, tapi apakah tidak ada pelantikan akan membatalkan SK jabatannya? Ini masih diuji di pengadilan, Pak. Ya, itu akan diuji di pengadilan. Cuman yang kita pertanyakan, apakah ini dugaan backdate-nya menguat itu Mas Awan? Itu aja, Mas. Oh, jadi dugaan backdated ini menguat gara-gara tidak ada pelantikan, tidak ada jejak Betul. digital sama sekali. Betul, itu aja sih Mas Awan. Ini kan kenapa kok sama suka susah memintanya, begitu minta kok yang keluar yang kita minta yang tahun 2019 malah yang keluar 2021 gitu Mas. Oke, Lah yang 2019 sampai sekarang malah belum kita terima. Seperti oke. itu Mas Awan. Wah, ini menarik sekali ya. Kalau bisa rame-rame kita gugat ke pengadilan, biar biar dia buktikan dulu nih bahwa dia tuh betul-betul terjadi di 2021. Jangan-jangan dokumen itu setelah dianalisa oleh tim IT baru Nah, ini created. nanti kita bisa masuk audit forensik Mas, tim audit forensik Mas Awan. Iya, kan sebuah dokumen kan bisa kita cek nih, kapan created-nya, kapan dibikinnya dokumen Betul, tersebut. betul Mas Awan itu. Karena dari sekretariat negara sendiri Mas Awan tidak bisa memberikan Mas. Intinya seperti Hmm, itu Mas. iya. Seknet nggak punya dokumen itu. Dari mana dokumen itu muncul? Iya, intinya yang menarik kan itu Mas. Karena dari Setnek sendiri tidak bisa memberikan, malah muncul dari DJP, tim Hmm, sidang malah Mas, tim sidang DJP di pengadilan hmm, muncul yang tahun 2021 itu Mas. oke, oke. Semakin menarik nih dunia tipu-tipu di persilatan Konoha ini ya. Ya, intinya kan semua semua ada pengangkatan, ada pelantikan, Mas Awan. Iya dong, kalau nggak ada pelantikan, siapa yang tahu, gitu kan? Iya, betul, betul, betul Mas Awan. Nah, tidak tahunya masyarakat apakah bisa dianggap sebagai tidak sah? Nah, betul Mas. Waduh, ini Tuh, menarik nih ya, menarik. menarik untuk kita telusuri. Iya, Oke, Pak. betul Mas. Kalau dari Malaysia memang nggak ada yang tahu Mas. Hmm, hmm, hmm. Oke, Pak. Nah, inilah Mas yang menyebabkan kami sebagai IWPI ini Mas Ikatan Mewakili Wajib Pajak di seluruh Indonesia menyebabkan Hmm, miris Mas melihat negara saat ini Mas Awan. Jadi hanya ini kan simpel Mas. Dasar kewenangan Anda gitu loh Mas. Itu aja memberikannya susah sekali Mas Awan. Apalagi hmm, contohnya Danantara Mas yang mengelola uang ribuan bahkan puluhan ribu triliun Mas. Itu bagaimana Mas transparansinya Mas? hmm, Transparansi tentang dasar kewenangan aja tidak mau diberikan loh Mas. hmm. Betul. Nah, nanti bisa-bisa ini Mas Awan yang unik Mas. Nanti ada pelantikannya nggak ada SK-nya juga Mas. Bisa jadi Hmm. kebalikan juga Mas. Iya, 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 iya. Kalau di dokumen yang saya terima kemarin sih, kalau saya buka infonya itu tanggal 19 Maret created-nya. Jadi ini nggak jelas juga, created ini apakah pertama kali di-copy atau betul-betul di-created pertama kali. Kalau itu di di-copy doang, maka kita perlu cari file originalnya. File originalnya Ya, kapan betul Mas. di-created-nya, itu masih Yang, dibuktikan. yang jelas kan kita sebagai masyarakat awam taunya created-nya tanggal 13 tadi Mas ya, Maret kan. Benar loh. Betul, Heeh. betul. Berarti kan barusan ini Mas, berarti ini kan gara-gara sidang kita Mas. Betul, gara-gara sidangnya jadi muncul Bisa dokumen jadi ini. Mas apanya? Bisa jadi Mas. Dengan kemampuan tim IT sekarang ini Mas, itu kan bisa Mas. Dia apa ini diedit namanya doang kan bisa Mas. Betul, Jadi itu sebenarnya pelantikan yang mana kita nggak tahu Mas. betul. Soalnya nggak ada barcode. Nggak ada barcode, betul Mas. Wah Nggak ada ini barcode dan ini Mas, namanya ini kan gini Mas, biasanya kalau ada beritanya, kayak kita tahu dari mana Mas? mmm, Kepres pelantikan Dirjen Pajak yang 2019, itu kan tahu dari berita media Mas. mmm, Nomor 125 mmm, tahun 2019, garing TPA garing 2019. mmm, Nah ini Kepres ini cari pasti nggak ketemu Mas. mmm. Oke, kalau gitu kita akan analisa lebih lanjut, Pak, ya, supaya, pasti bagaimana ceritanya ini, diduga Ditjen Pajak abal-abal ini masih ada ya, Ya, diduga pelantikannya itu karena tidak ada pelantikan, maka semakin menguat dugaan bahwa surat tersebut dibikinnya backdated. Nah, nanti kita akan uji di pengadilan. ya, Oke, makasih Pak Rinto, jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak, luar biasa Pak. ya, sama-sama Mas Awan.